Sekarang saya ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, tadi sempat dikatakan oleh Mas Alphonse bahwa sampai dibentuk Satgas ini, sekiranya dalam kajian politik Mas Adi sudah tepat tidak responsif ini pemerintah sampai bentuk Satgas? Ataukah mungkin dianggap berlebihan karena ini kan mungkin sebagai peretas data yang receh dianggap seperti itu? Ya, saya kira ini adalah sikap yang cukup reaktif ya, karena soal kebocoran data itu kan sebenarnya terjadi berulang-ulang sejak berapa tahun yang lalu, tapi kan dianggap sepele, kebocoran semacam itu dianggap perkara biasa, tidak terlampau penting, karena yang bocor itu adalah data-data yang dimiliki oleh warga negara biasa. Tapi giliran hacker ini meretas data-data pejabat publik, kemudian resonansinya seakan-akan orang tidak bersimpati dalam tanda kutip ketika data pejabat itu yang diretas, seakan-akan publik itu bersorak-sorai dan tepuk tangan. Semacam dia bahagia gitu ya, biar juga sama-sama merasakan apa yang saat ini juga pernah beberapa waktu yang lalu dialami oleh masyarakat kita, bahwa peretasan itu nggak nyaman ketika data-data yang sensitif, sifatnya private harus diumbar kepada publik, itu nggak nyaman, kan dulu nggak direspon. Giliran itu mendera dan terjadi pada pejabat publik, banyak orang yang kemudian mengapresiasi dalam tanda kutip ya. Itulah yang saya kira bahwa ini adalah kebijakan reaktif. Jadi ini mestinya jadi momen, jangan nunggu bahwa data yang bocor itu milik pejabat saja. Tapi ketika rakyat mengeluh data-datanya diretas, saat itu juga keamanan cyber, dunia digital kita harus aman, diproteksi. Entah dari mana data yang didapat, entah dia misalnya dari hotel lah, ketika dia misalnya transaksi IndiHome lah, ataupun transaksi-transaksi yang lain, seperti jual beli pulsa dan seterusnya, itu nggak penting data diambil dari mana. Yang jelas data kita itu jangan begitu gampang diobral, diambil, disedot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Jangan nunggu hujan itu terjadi, baru kemudian kesedia payung ya. Jangan nunggu pejabat kena hack, datanya diumbar, baru kemudian bikin satgas dan kemudian akan membabi buta, akan mengejar mereka. Tidak perlulah tunggu itu. Artinya rakyat dan pejabat sama saja. Kalau kena hack, ada aduan ya segera antisipasi. Tidak perlu menunggu waktu yang berlama-lama. Sekarang saya ke Mas Alphonse, karena tadi sempat disinggung juga oleh Mas Alphonse, seakan-akan Bjorka ini menjadi semacam superhero dari masyarakat. Kalau Mas Alphonse analisis data yang dibocorkan oleh Bjorka ini, kalau publik mungkin menganggapnya ini agak luar biasa, data KPU, data pejabat, kayaknya keren, usaha lah gitu untuk membobolnya. Sebenarnya data yang dibocorkan oleh Bjorka ini memang perlu usaha ekstra untuk membukanya, atau mungkin data ini sudah banyak di dark web atau seperti apa? Kalau memang sesuai dengan yang diinformasikan oleh Pak Mahfud, memang Bjorka bukan termasuk ke dalam hacker yang sangat tinggi kemampuannya. Tetapi di dalam peretasan kita tidak mengadu canggih, lebih tinggi kemampuan atau apa. Tetapi di dalam peretasan yang penting itu adalah bagaimana kamu mengeksploitasi data yang kamu miliki. Bjorka ini mungkin hanya melakukan 1 atau 2 peretasan, tetapi dia melakukan kompilasi atas kebocoran-kebocoran yang terjadi sebelumnya. Seperti yang BPJS, lalu ada yang kebocoran data registrasi dia gabungkan, lalu dilakukan untuk mendoxing pejabat. Sebenarnya di situ keunggulannya Bjorka. Jadi bukannya canggih yang memang yang Bin bilang sistem kita belum ada yang diretas, memang betul. Tetapi jangan juga sampai memberikan kesan bahwa dari BSSN, oh ya silakan retas sistem kita. Kalau misalnya sampai ada kalangan hacker merasa tertantang, jangan heran kalau suatu saat kalian akan bisa diretas. Karena kemarin juga situsnya kan juga diretas juga gitu loh. Jadi bersikaplah dewasa dan memang yang jujur lah. Kalau memang mengalami kebocoran data, ya kita akui, bukan untuk menghukum. Kita akui karena kita perlu perbaiki celahnya di mana, supaya tidak terjadi lagi gimana. Tapi kalau ngakuin aja nggak bisa, ya gimana bisa disembuhkan? Oh, ibaratnya kamu sakit, nggak mau ngaku sakit, gimana gak bisa bawa ke dokter, gimana aku bisa kasih kamu obat gitu. Jadi mengakui itu adalah langkah pertama sebenarnya. Dan itu yang kurang dimiliki oleh instansi pemerintah saat ini. Oke. Sekarang saya ke Prof. Henry. Prof. Henry, sebenarnya apa sih analisis Prof. sendiri ketika Bjorka itu dianggap semacam superhero dari masyarakat? Padahal ini kan luar biasa sampai data bocor ya Prof, ya bagaimana? Ya ini karena ada semacam pengalaman ya masyarakat terutama netizen. Netizen itu memang baru saja punya pengalaman yang kurang baik ketika
mereka merasa diblokir, PayPal diblokir, game diblokir, sehingga lalu ada kemarahan, masih ada kemarahan terhadap Kominfo. Sehingga ketika ada kasus seperti ini, mereka menyalahkan Kominfo atau pemerintah. Tapi sebenarnya ini perlu persepsi, ini perlu diperbaiki, karena begini, kalau Mbak Caca punya rumah, lalu rumahnya lupa, belum ditutup atau belum dikunci, lalu ada orang lewat, lalu orang lewat itu mengambil barangnya Mbak Caca, apakah itu pencuri atau bukan? Pencuri, kan begitu. Walaupun Mbak Caca salah karena belum nutup pintunya atau kurang aman, tapi tetap dia pencuri ketika dia mengambil barangnya Mbak Caca di rumah itu. Nah, Bjorka itu seperti itu. Kalau dia memang melakukan hacker ya, minimal dengan kelompoknya atau teman-temannya, tapi yang dia lakukan kan seperti itu. Dan data yang diambil dari operator seluler itu kan milik masyarakat. Yang dijual itu milik masyarakat, yang konon jumlahnya miliaran itu. Nah, ini sebenarnya masyarakat harus melihat dari sisi seperti ketika tadi ada orang punya rumah, rumahnya kurang rapi atau kurang aman menutupnya, ya itu pencuri. Karena memang pelaku yang melakukan illegal access itu di dalam undang-undang di Indonesia maupun di berbagai negara itu adalah pidana. Illegal access, jadi masuk ke sistem orang. Apalagi kemudian masuk ngambil data dan ditransfer ke marketplace atau ke dark web gitu, dijual. Itu pelanggaran pidana berat di Indonesia sampai 8 tahun gitu ya. Atau sebenarnya nggak ngambil tapi seakan-akan dia ngambil. Oh, ini punya presiden misalnya begitu. Oh, itu juga merupakan pidana, namanya manipulasi data informasi. Itu juga lebih dia besar juga. Nah, oleh karenanya memang kalau dia penjahat, ya harus kita lihat sebagai penjahat. Aneh kalau ada penjahat justru diglamorizing, seakan-akan dia bagian dari mereka hanya gara-gara memiliki perasaan yang sama. Misalnya begitu. Ya, sekarang terakhir saya ke Mas Adi Praitno. Sekiranya adakah saran lain untuk mengembalikan trust masyarakat kepada publik yang sempat diragukan untuk menjaga keamanan data kita dengan ulah Bjorka? Dua hal ya menurut saya, jangan pernah anggap sepele soal kebocoran data yang selama ini sering dilakukan oleh rakyat. Itu penting. Sehingga soal Satgas, soal bagaimana memburu para hacker ini, jangan nunggu bahwa para pejabat juga kena. Itu penting ya. Yang kedua bagi saya ke depan adalah tidak perlu lagi bagi negara dan pemerintah, kalau memang kita lemah dalam dunia cyber, katakan iya kita lemah. Tinggal adain bagaimana kontes menghadapi perang cyber, menghadapi para hacker yang ke depan ini menjadi ancaman serius. Adakan beauty contest. Toh sekarang dunia games kita cukup luar biasa. Dunia IT kita berkembang dengan baik. Carilah anak-anak muda yang punya resource dan punya nalar bagus. Supaya para hacker kita ini bisa ditaklukkan ke depan. Toh kita punya segalanya. Instrumen hukum, instrumen politik, resource dan SDM kita berlimpah. Cuman problemnya apakah bagaimana mengantisipasi dunia cyber kita ini, ketahanannya kuat, mau nggak mulai dibangun sampai saat ini. Artinya apa? Ini yang disebut dengan infrastruktur langit harus betul-betul diwujudkan. Jadi hacker ini harus menjadi momentum bahwa dunia maya kita, cyber kita lemah. Masa urusan hacker soal Bjorka ini kita kayak dunia mau runtuh saja kan? Dan yang paling kacau menurut saya ketika hacker ini menjalar di berbagai tempat, terjadi pada pejabat-pejabat, itu dianggap sepele coba. Kita nggak habis pikir ketika Pak Mahfud bilang, oh itu data umum kok bisa didapatkan di mana aja. Bahkan ada yang bilang pejabat, wah itu data diambil di mana saja. Pertanyaannya adalah ketika data kita diberikan kepada negara, dari mana para hacker itu kemudian bisa mendapatkan data-data kita dengan begitu mudah, sekalipun itu dianggap sepele. Ya. Terima kasih Mas Adi, terima kasih Mas Alfon, terima kasih Prof. Henry. Mudah-mudahan nanti langkah cepat bisa dilakukan oleh pemerintah sehingga Bjorka tidak terus-terusan memposting terkait kebocoran data dari pejabat publik kita. Dan juga trust dari masyarakat terbentuk kembali ya. Terima kasih Bapak-Bapak.